kita akan membahas chart trend kemudian supply and demand ya menggunakan bot BBK. Nah, di Botroom teman-teman bisa ketik ya contoh tren apa nih? BBRI. Ini sebagai salah satu contoh saja ya, contoh emiten. Nah, di sini kita bisa lihat di atas ada nama emitennya, kemudian time frame-nya apa, kemudian tanggalnya itu berapa, kemudian informasi candle-nya itu open, high, low, close-nya itu di berapa. Nah, di sini yang berbeda, di sini kita ada melihat moving average ya. Moving average 9, moving average 30, kemudian moving average 80. Jadi apa sih moving average ya? Moving average itu adalah hitungan rata-rata 9 hari dari tutupan candle. Ya, jadi kalau yang kuning ini biasanya posisinya yang ada di kuning sebelah sini. Yang hijau yang ada di sini. Kemudian yang ungu ada di sini, kelihatan warnanya. Jadi sesuai kuning, hijau, magenta atau ungu. Ya, ada di sini semua. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melihat tren. Jadi kalau candle ya tutupannya itu di atas moving average 9, artinya seperti ini, crossing up moving average 9, artinya secara jangka pendek saham BBRI ini sudah uptrend. Ya, setiap candle ya atau harga tutupan di atas moving average 9 ya secara short term-nya itu mulai uptrend. Nah, kalau di bawah gimana? Ya contohnya saja ini garis warna kuning, di sini kita lihat candle-candlenya itu di bawah ya, di bawah garis warna kuning. Artinya secara short term ya BBRI itu lagi downtrend. Jadi posisinya kalau di atas kuning uptrend, kalau di bawah kuning ya downtrend. Ya, simpelnya seperti itu, uptrend dan downtrend. Nah, kemudian tadi ada moving average 9, kemudian ada 30, ada 80, bedanya apa? Jadi kalau 9 itu artinya 9 hari. Ya, rata-rata 9 hari tuh harga tutupan. Kalau 30 artinya rata-rata 30 hari harga tutupan. Ya, kalau 80 artinya sudah 80 bar ke belakang dijumlahkan kemudian dibagi 80. Seperti itu. Jadi simpelnya kita hanya perlu mencari saham-saham ya yang mulai uptrend ya berada di atas. Yang pertama itu biasanya kalau dari downtrend akan ke uptrend, maka dia akan naik dulu ke atas MA9. Nah, setelah lewat moving average 9 akan melewati moving average 30. Ya, seperti di sini sudah di atas 30. Ya, ini sudah di atas. Nah, ini sekaligus ya di atas 30 kemudian di atas 80. Seperti itu. Nah, kemudian kita ada scannernya. Kita bisa mencari saham-saham yang trennya bagus, artinya candle-nya itu bermain di atas moving average tersebut. Nah, kita bisa ketik show trend. Jadi dari bot BBK itu difilter ya, saham-sahamnya seperti AALI pada tanggal ini, moving average 60-nya udah lewat ya, contoh AALI. 8593, kita lihat AALI. Ya, konfirmasinya pakai tren AALI. Nah, kalau tadi MA60-nya di 8593, kita lihat di sini.
8593. Oh, di sini MA60 ya, sedangkan di grafik 9, 30 dan 80, artinya dia di tengah-tengah. Ya, ada satu MA lagi, MA60 mungkin nggak ditampilkan di sini. Nah, coba kita cek ke tren 2. So, tren 2. Oke, yang ditampilkan hanya MA60. Ya, artinya saham-saham yang ada di sini semua adalah saham-saham yang sudah berada di atas MA60. Nah, tinggal kita mengecek lagi ke chartnya. Nah, kalau chart ini tidak ada MA60-nya, teman-teman mungkin bisa pakai chart yang ada di TradingView. Nah, misalkan kita pasang MA60. Saya kasih warna ungu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk harganya di 8575. Ya, sama seperti yang tadi 8593. Jadi hampir ya 8593 kalau saya manual di 8575. Nah, kita lihat ya. Saham yang nanti kalau candle-nya bergerak di bawah moving average biasanya kita sebut downtrend. Kita lihat ya, ketika ini cross down, ya ketika cross down, garis ungu atau MA60, ya sahamnya itu cenderung down. Dan di sini garis ungu ini bisa dipakai untuk sebagai support dan resisten juga. Kelihatan beberapa kali di sini dianggap sebagai resisten, ya tidak dapat tembus, kemudian di sini tidak tembus juga, ya sampai pada akhirnya di candle yang di sini ya ini berhasil tembus ke atas dan memulai fase uptrend-nya. Jadi kelihatan jelas di sini kita sebut sebagai downtrend, ya, dan ini fase uptrend-nya, ya ditandai crossing up dan crossing down, give line, moving average ya seperti ini. Nah, kita lihat saham lain lagi apa? Ada ADI 814. Nah, kelihatan ya, ADI. Nah, misalkan kita belinya itu ketika cross up MA60 di sini. Ya, kita tahan ya sampai up, mungkin jualnya itu sekitaran sini. Ya, ini down, ini beli lagi, ini up lagi. Tuh, kelihatan ya. Jadi up kita ikut, waktu down kita sell ya. Nanti belinya lagi di sini. Kira-kira seperti itu penggunaan garis moving average. Itu Adi dari 600 dijual 1.400, 133%, Beb. Oke, coba kita ukur. 600 contoh kita beli di sini, oke lah kita telat ya, belinya HK, belinya di atas. Kalau jualnya itu di sini, wah 138%. Mungkin ada potensi Ya kan? kita bisa, nggak mungkin kita bisa dapat di pucuk ya, mungkin di 240. Tapi kita konservatif aja, kita pakai kalau misalnya cross down ya. 136%. Seperti itu.
Nah, contoh sama seperti chart-chart yang lain, kita bisa pasang suatu trend line ketika saham itu lagi up. Ya, ketika saham itu lagi up, kita bisa pakai yang namanya garis trend line. Jadi ketika kita belinya di sini, nah kita riding, kemudian terus dan naik, kemudian turun, kemudian naik terus. Kemungkinan kita bisa keluar duluan di sini. Ya, 180%. Nah, ketika patah tren mungkin kita bisa ya ada berbagai teknik untuk keluar ya. Mungkin kita bisa take profit sebagian, sebagiannya lagi menunggu ketika ada cross down di moving average 60. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai lagi cara tersebut, coba kita ukur, misalkan kita beli ADI ketika cross, oke kita HK aja deh, belinya di pucuk, kemudian sampai sekarang itu floatingnya berapa? 35 ya, 35%. Dan ini masih riding, ya masih riding. Oke, saya rangkum di sini show trend. Ya, saham-sahamnya akan keluar. Di atas MA disebut uptrend. Di bawah MA disebut downtrend. Jadi kita belilah saham-saham yang ada di atas MA ya, jangan belinya yang di bawah. Ya, yang di bawah itu dia akan turun terus. Oke, yang kedua saya akan bahas tentang arah ya, arah dari moving average. Jadi moving average itu adalah rata-rata dari closingan candle ya, tergantung periodenya berapa. Nah, kalau misalnya tren yang ada itu sideways seperti ini sideways ya, nggak ada new high, nggak buat new low. Jadi arah dari garis ungu ini ya atau MA 60 ini akan mendatar. Ya, jadi bisa dipakai untuk pembacaan tren. Ya, trennya itu kalau mendatar ya sideways. Nah, ketika trennya naik artinya itu uptrend. Ya, ini downtrend. Nah, ini mulai up lagi. Ya, arah. Kalau saya rangkum di sini arah dari moving average ya bisa menentukan tren. Ya, kalau dia kalau mendatar itu namanya sideways. Ya, kalau up ya uptrend ya. Kemudian kalau dia arahnya down itu downtrend. Ya, jadi cukup simpel untuk penggunaannya. Moving average justru salah satu yang tersimpel ya, Pepe? Iya, benar, Ci. Karena itu moving average kan secara statistik ya. Jadi statistik dari tutupan candle ya sesuai periodenya. Misalkan
Nah, ini kita bisa adjust juga ya untuk misalnya kita pakai multiple moving average ya di sini. Nah, yang merah ini adalah moving average 8 ya, yang biru itu moving average-nya 60 ya, kemudian 8, 20, 60 dan 200. Nah, kalau berapa nih? 8 tadi ya. Nah, kalau 8 artinya secara short term itu mulai uptrend. Nah, kalau tadi Pak Wilson tanya, pertama kali nembus MA 60 ya. Pertama kali nembus MA 60-nya itu bisa nggak? Jadi kita balik lagi ke yang di sini. Nah, sebenarnya show-nya itu hanya menunjukkan tren ya, tren yang uptrend itu di saham apa-apa aja. Nah, ini tinggal teman-teman analisa gitu ya, apa-apa aja saham-sahamnya yang masih oke-oke di sini, yang baru mau naik. Gitu. Ya, contohnya saja saham apa nih yang ada di sini? Jasa Marga enggak, yang baru mau naik apa ya? Coba P1 deh. Berarti dicari harga yang mendekati MA 60 ini ya, kok? Yang belum naik tinggi ya? Oke, untuk cara penggunaannya ya, contohnya saja misalnya P1. Nah, kalau untuk time frame ya kita juga sesuaikan dengan time frame kita. Misalnya kita pemain jangka pendek, kita perlu fokusnya itu ke yang garisnya itu yang moving average 9. Nah, kalau tadi moving average-nya yang 60 ya, mungkin dia mesti nunggu misalkan di sini nggak ada ya, saya balik lagi ke sini. Ini saya hapus lagi. Nah, misalkan kita berpatokan ke MA 60-nya yang ada di sini. Mungkin aja kita akan telat ya, akan telat ketika belinya di sini, sampai di sini mungkin akan telat sedikit. Kita akan kehilangan potensi misalnya berapa nih? Berapa persen? Sekitar 7% gitu. 7% barusan sampai ke moving average yang ada 60-nya ini, baru bisa belinya di sini. Nah, kalau teman-teman pakai moving average-nya yang lebih kecil, contohnya saya kalau misalnya pakai MA8, MA8 itu seperti giveline ya, giveline yang ada di chart BBK. Nanti saya akan korelasikan juga dengan yang ada di chart BBK. Nah, kita lihat di sini. Di sini kelihatan kayak sideways karena arahnya juga nggak menentu ya. Lihat moving average-nya ya, yang crossing up, crossing down dengan candle. Nah, ketika kita melihat di sini, ini trennya itu kan mulai naik ya. Untuk garis merahnya itu mulai up. Kemudian di sini price action-nya itu candle-nya ada breakout. Ya, di sini sebenarnya bisa dilakukan spekulasi beli. Ya, seperti ini. Nah, saya biasanya pakai ini MA yang lebih kecil gitu. Jadi nggak kehilangan momentum. Ya. Nah, tentunya kalau kita pakai moving average yang lebih kecil, ya untuk garisannya itu lebih menempel, ya lebih menempel ke harga. Nah, kemudian kalau kita pakai garis yang lebih panjang, misalnya MA-nya 20 ya di sini, MA 20 akan lebih smooth.
Nah, di sini mungkin kita belinya di sini, exit-nya itu bisa di sini. Nah, terus ada false juga di sini kan, gagal. Di sini juga gagal. Ya, di sini beli, di sini gagal. Nah, kemudian kalau sideway itu akan banyak gagalnya, akan banyak bersentuhan dan gagal seperti ini. Jadi MA ini adalah trend indicator, ya, kelemahannya ya, kelemahannya juga ada. Kelemahannya kalau trennya lagi sideway, maka akan banyak muncul sinyal false signal ya, false signal. Nah, ini untuk rangkumannya. Nah, kemudian saya akan korelasikan dengan yang ada di chart BBK. Ya, chart BBK itu pakainya MA berapa? Coba kita cek salah satu emiten ya, contohnya ADI lagi di sini, ADI 1140. Jadi kita fokus yang panel 1. Jadi kita cerita tentang garis. Ya, garis moving average ya. Nah, kalau di chart BBK kita nggak namakan moving average. Di sini kita namakan give line. Ya, give line atau warna ungu, kemudian di sini ungu atau magenta, di sini kuning. Ketika up dia akan menjadi warna biru, ya, biru. Kalau naik biru, ya, kalau turun merah. Kalau lagi bersinggungan sideway kuning, ya, hati-hati kuning. Nah, kalau di BBK, salah satu syarat untuk masuk ke BBK adalah candle bisa di atas moving average atau give line yang ada di sini. Nah, teman-teman perhatikan aja, kalau candle-nya di atas moving average, ya, itu geraknya itu akan oke, ya. Kalau semakin curam ke bawah, itu hati-hati. Akan membuat give line-nya itu menjadi warna merah. Ya, seperti ini. Jadi di chart BBK yang digunakan adalah MA sekitar MA 8 atau MA 9. Jadi dari segi momentum kita nggak ketinggalan daripada kita pakai misalnya misalnya MA yang gede, tetapi kita kehilangan momentum belinya itu di sini, ya, kehilangan momentum dapat harga lebih murah. Seperti itu kira-kira. Nah, oke, kita bahas satu lagi. Tadi kalau saya udah coba untuk show trend dan show trend 2, ya, bedanya itu apa? Ya, bedanya adalah kalau yang tren ini tidak ada unsur bandarmologinya. Kalau yang tren 2 ada unsur bandarmologinya. Nah, teman-teman bisa baca di guidebook. Biasanya ada di halaman terakhir. Ya, tinggal scroll ke halaman terakhir. Halaman 25 di sini show trend menampilkan saham-saham di atas MA ini ya tanpa ada unsur next ya atau bandarmologi menurut BBK. Nah, kalau tren 2 untuk menampilkan saham yang sama di atas ketiga MA ini disertai minimal minor akum. Ya, tidak ada distribusinya. Ya. Jadi yang satu tanpa bandarmologi, yang kedua sudah ada akum minor. Ya, seperti itu. Nah, yang lebih bagus kalau teman-teman bisa pakai show trend 2. Jadi udah termasuk ke dalamnya itu uptrend,
Ya, di atas MA itu uptrend, kemudian kalau 2 itu udah ada bandarmologinya. Nah, kira-kira seperti itu. Daripada kita memakai yang tren 1 ini. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk pertama kalinya masuk ke cross up MA60 kita nggak ada screenernya, karena kita screenernya langsung saham apa-apa saja yang ada di atas MA60. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita cek satu persatu lagi. Oke, kemudian ada satu lagi, titik entry ketika candle cross up moving average paling kecil. MA 9. Ya, contoh. Tadi kalau kita misalnya pakai chart P1 ya, P1 MA80, MA30, MA9. Ya, di sini kalau moving average-nya juga berlipat-lipat seperti ini juga kelihatan sideways. Ya. Nah, kalau mau pakai cara yang saya sebutkan tadi, di atas kuning itu yang paling kecil ya, di atas kuning. Nah, di sini beli, ya ini gagal. Ya, gagal jual. Kemudian kita tunggu lagi di atas kuning. Ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, ini di atas kuning kita bisa beli. Ya, di atas kuning kita bisa beli. Tetapi di sini ada resisten yang lebih besar ya, MA 80-nya sebagai resisten. Ya, di sini nggak bisa lewat, ini turun lagi ya. Mungkin ini cuannya sedikit. Ya, nah ketika di sini bedanya di sini ya. Dia sudah melewati MA yang besar ya. Ini anggap ini downtrend secara midterm ya, midterm. Di sini sudah melewati garis kuning, garis hijau, kemudian garis merah. Jadi di sini awal dari uptrend-nya. Kelihatan ya bisa cross up, kemudian di sini sempat breakout, kemudian nge-retest ya, nge-retest yang ungu. Nah, lanjut ke atas. Cara ngegiringnya gampang aja, kita tinggal melihat garis yang kuning ini. Ya, dia akan mengikuti pergerakan candle. Jadi selama candlenya itu masih di atas yang kuning, itu masih bisa di hold. Ya, seperti ini masih bisa di hold. Kemudian setiap ada bersentuhan, ini kita bisa average up. Ya, bisa average up, bisa average up. Ya, ketika bersentuhan dengan garis yang moving average-nya kecil. Jadi pembelian pertamanya posisinya itu di sini ya, average-nya itu di sini. Pembelian pertama itu di candle ini, kemudian average-nya itu ketika sentuh di sini, kemudian di sini bisa, di sini juga bisa. Jadi udah lumayan ya, udah 3 kali averaging up. Kemudian di sini juga bersentuhan. Nah, ini teman-teman juga mesti bisa yang namanya price action ya. Ketika candle bullish itu apa, candle bearish itu apa, ya seperti itu. Nanti untuk belajar candle nanti bisa sama Ko Adi ya di akhir di tanggal berapa nanti, akhir bulan kalau nggak salah. Nah, contoh ya, contoh Inco. Kita coba belajar sama-sama Inco gimana. Nah, Inco, kita lihat garis pendeknya itu arahnya gimana sekarang. Kuningnya itu mulai up, ya di sini mulai up. Ya, kalau saham yang sideways itu biasanya berlipat-lipat ininya.
Ya, moving average-nya itu berlipat-lipat, ya, melipat-lipat seperti ini. Nah, kita lihat aja yang terakhir ya, analisa aja yang terakhir di sini. Ya, seperti apa. Yang kuning sudah di bawah candle, ya, ini sudah, artinya ini sudah up. Kemudian yang hijau juga sudah di atas ya, di atas, sorry, di bawah candle, artinya udah di candlenya udah di atas. Yang magenta juga sama. Artinya ketiga garisnya itu sudah di bawah dari candle. Artinya ini udah bullish ya. Inco itu udah bullish short term, mid term, dan long term-nya. Ini kita anggap sebagai short term, ini mid term, ini long term. Jadi kalau di atas tiga-tiganya itu sudah uptrend. Ya, mudah-mudahan aja ini up ke atas. Nah, untuk arahnya itu kita lihat juga kuning itu mulai menggiring ya. Kuning itu mulai menggiring pergerakan harga, yang hijau itu masih turun, yang magenta hanya mendatar. Tapi nanti ketika harganya itu terus naik, maka yang hijau ini mungkin akan mengikuti, ya, yang magenta ini akan mengikuti ke atas juga. Jadi untuk setup buy-nya itu sebenarnya kemarin bisa buy ya ketika di atas yang moving average yang gede. Spike buy-nya itu bisa di sini. Ya, posisi spike buy di sini melewati moving average yang tengah dan besarnya ini di sini. Ya, spike buy di sini ini udah averaging up. Ya, kira-kira begitu untuk cara pemakaiannya. Nah, oke. Yang kayak tadi ya, Inco. Nah, misalnya tadi kita udah beli di sini, ini udah averaging up di sini. Nah, ketika misalnya ada garis tren yang kuning ini, kita pakai ini aja, Bu. Data yang lama aja. Nah, contoh, misalnya kita bisa beli di sini. Ya, ini mulai crossing up, kita bisa beli di sini atau di sini. Setiap ada contoh kita belinya itu di sini. Nah, setiap ini kan udah profit ya, udah profit, kemudian ini ada koreksi dan menyentuh garis merah ini sebenarnya bisa averaging up. Panah itu di sini. Ini bisa averaging up ya, candle bullish ya, artinya ada rejection, ada rejection di sini, ini bisa averaging up ya. Modal kita di sini. Ya, ini udah profit. Ya, dia ada koreksi menyentuh, ini bisa averaging up, di sini juga bisa. Ketika dia ada menyentuh di sini, ada menyentuh itu bisa. Ya, di sini ada ini juga hari ini bisa averaging up. Kira-kira begitu Bu Erni. Nah, pastikan juga untuk pemakaian tren ini kelemahannya tadi udah saya sebut ya. Kelemahannya adalah ketika trennya sideways, maka sinyalnya itu akan menjadi false signal. Tapi kok ketika sahamnya tersebut ada trennya, baik itu uptrend maupun downtrend, maka akan terlihat jelas. Contoh lagi UNVR. Nah, ini remove drawing. Nah, mungkin di sini akan terlihat sideways. Dan kalau kita memakai patokan candle di atas moving average ya, ini banyak gagalnya. Ya, beli, jual, gagal ya. Ini gagal. Banyak gagalnya. Ya,
beli jualnya gagal terus ya. Contoh misalnya kita beli di atas ketiga candle ya, di sini kita beli ya. Karena dia sideways dibawa turun ya, akhirnya cut loss. Ini beli lagi ya, nggak jalan, ini turun cross down cut loss juga. Ini beli ya, ini cross down cut loss juga. Jadi kelemahannya itu ya, kalau sideways berlipat-lipat itu akan sulit. Nah, ketika trennya memang jelas, kalau dia mau turun ya turun. Ya, jelas turun ya. Kita tinggal tunggu ya, apalagi sudah di bawah moving average yang gede, yang ungu ini. Ya, kita tinggal tunggu aja. Ini tutupannya juga di bawah ya. Ini nggak kena, ini mungkin gagal ya, ini gagal. Ini nggak kebeli karena di bawah MA ya. Kemudian nah di sini nih kelihatan. Nah, seperti di sini yang pengen spekulasi bisa di candle ini karena ada crossing antara kedua gift line ya, gift line yang pendek dan yang menengah itu ada crossing. Yang pendek memotong ke atas moving average yang sedang. Di sini bisa spekulasi beli. Nah, ketika menembus garis yang ungu ini, nah ini sebenarnya valid buy. Ya, ini masih tinggal kita giring aja ke atas. Nah, mungkin pergerakannya mungkin nantinya akan menyentuh garis yang merah ini. Nah, di situ kita mungkin bisa averaging up. Oke. Terus apalagi? Satu lagi target. Setiap moving average, setiap MA atau moving average bisa dijadikan target harga. Ya. Jadi contoh, teman-teman kalau ada pakai DML, nah contoh apa nih? APLN, MNCN. Di sini kan ada namanya MA 200 ya. Di sini MA 200 973,73. Kalau teman-teman perhatikan, ini moving average yang cukup panjang. Jadi artinya dia 200 bar ke belakang. Rata-rata dari 200 bar ke belakang. Ya, jadi bisa dibilang secara long term MNCN ini masih downtrend karena harganya itu berada di bawah garis MA 200 ya di chart DML. Nah, seperti ini MA 200 ya bisa dijadikan target. Ya, target atau resisten. Kalau misalnya kita beli spekulasi, beli ya, ini bisa dijadikan sebagai target. Jadi selain sebagai support dan resisten, bisa dijadikan sebagai target harga. Artinya tempat jualan juga bisa. Ya, area jualan di 975 juga bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, ada nggak saham apa nih yang nah ini contohnya. APLN ya. Ini garis untuk MA 200-nya yang putih. Kelihatan di sini ini sebagai support. Ya, kalau dia turun sebagai tahanannya itu di MA 200, kelihatan di sini bereaksi atau tertahan. Nah, ketika dia crossing down ya dengan distribusi yang gede, ya harganya itu langsung turun. Nah, jadi nanti ketika APLN lagi up ya 154 ini bisa dijadikan target ya karena kita lihat di sini sebagai support yang kuat, bisa aja 154 di sini sebagai resisten yang kuat.
ya, atau resisten atau target harga. Kalau mau spekulasi bisa jualan di sini. Kalau dia tembus akan ke sini. Kira-kira cara bacanya seperti itu. Averaging up sebenarnya sesuai ini aja sih. Sesuai kemauan kita aja. Misalnya kita belinya kecil. Ya, kita belinya itu spekulasi mungkin pakai 30% ya. Averaging mungkin pakai 10%. Artinya supaya tidak mengganggu average harga kita. Misalnya kita belinya 1.000. Ya, udah naik ke misalnya 1.500. Ya, ini misalnya belinya 100 lot. Jangan dong di sini kita belinya juga 100 lot. Ya, tentunya kita kecilin ya, semakin ke atas semakin kecil biasanya. Semakin dekat dengan target itu semakin kecil. Biasa saya seperti itu. Kalau ide yang bagus untuk bahas cara averaging up ya dengan money management kita. Nanti kita adakan materinya di November saja. Nah, untuk tren ya, ada yang mau ditanyakan belum sebelum kita lanjut ke supply and demand? Jadi teman-teman bisa pakai tren 2 ya. Tren 2. Nah, kita lihat Java masih bagus nggak? Nah, ini kelihatan ya Java mulai di atas ketiga MA-nya. Ya, MA yang panjang, MA yang sedang, MA yang pendek di cross ke atas ya. Ini bisa sebagai spekulasi. Nah, kalau berbicara tentang target ya, kita akan belajar yang namanya price action nanti di akhir bulan. Nah, contohnya saja seperti ini adalah area-area kemarin kalau belajar dengan OTA nih area apa ya? Supply ya. Jadi ketika terkena area 2000, harganya itu tidak berhasil menembus dan turun lagi. Nah, ini bisa aja nanti ketika ini sudah up ya, ini sebagai resisten yang pertama. Java. Nah, berbicara tentang area resisten ya, kita bisa pakai bantuan yang namanya SND. Ya, supply and demand. Jadi bisa nampak area-area di mana supply itu di mana. Seperti tadi kalau saya garis manual, area 2000 itu sebagai area ininya, distribusinya, supply-nya. Kelihatan ketika harga terkena area sini turun ya, harga sini turun. Karena market itu kan terdiri dari demand and supply ya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan chart SND ya, untuk simpelnya teman-teman bisa lihat warna candle-nya. Jadi warna candle juga merupakan tren. Kalau hijau dia uptrend, kalau merah dia downtrend. Kemudian di sini kita padukan juga dengan area-area seperti yang ini, hijau, merah ya. Jadi area yang hijau ini bisa disebut area demand, kalau yang merah area supply. Ya, untuk gampangnya lihat aja kalau harga kena yang merah itu turun ya, kena yang hijau naik. Nah, ini kalau ditembus turun. Ya, nah ini kelihatan pas-pasan ya di area hijau ini. Kalau besok lanjut, maka dia akan menguji ke 1990. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perubahan warnanya dari hijau ke merah,
biasa ada ditandai dengan candle berwarna putih. Ya, seperti ini hijau, ketika mau turun ditandai candle berwarna putih. Ya, baru merah. Kemudian ketika naik, yang merah berubah jadi hijau, ditandai dengan candle berwarna kuning. Nah, untuk mencari kuning ini kita ada screener-nya. Ya, screener-nya itu per hari. Kita bisa ketik show SND. Oh, kebetulan hari ini nggak ada, cuman ada LA ya. Coba kita lihat LA. Nah, konfirmasinya bisa ketik SND LA. Nah, ini liquid ya, value-nya 9 miliar ke atas, oke. Nah, kita lihat hari ini ada candle berwarna kuning. Kemudian dia menembus area yang hijau ini. Targetnya di mana? Langsung kelihatan ya, 280, 282, 298. Jadi kalau misalnya kita spekulasi beli, jualnya itu pakai low yang di sini. Ya, low-nya itu di berapa? Tinggal kita lihat di sini 210. Ya, kalau dia cross down yang candle kuning ini artinya dia gagal. 210 ya, 234. 226, 224. Nah, di sini kalau kejauhan ya, kalau kejauhan pakai low di sini 234 ke 210 kan cukup jauh. Teman-teman bisa cari yang lebih dekat. Contohnya saja 224 nih bisa, 224, 220 juga bisa. Ya, sebelum ke 210. Targetnya itu nantinya di sini 280, 282, 298. Oke, kemudian tentu saja setiap tools ada kelemahannya. Ya, bukan cerita keuntungannya aja. Setiap tools ada kelemahannya ya. Seperti ini banyak sinyal palsu. Ya. Merah, kuning, hijau, 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 kemudian putih. Ini mungkin cuan lah ya. Ini belinya sini, jualnya sini masih cuan dong. Oke, ini kuning. Ya, kuning baru hijau sehari. Kalau yang nggak sempat jual di sini ya langsung kena bantai. Ya, ini putih, kemudian balik merah. Jadi pemilihan sahamnya juga perlu diperhatikan. Kalau saham-saham yang seperti ini mungkin butuh kecepatan tangan yang khusus seperti Cijani ya. Kalau lihat sedikit nggak beres, ada buangan seperti ini, next-nya merah, kemudian shooting seperti ini, ya udah buang aja atau take profit atau pindah lagi. Nah, kemudian di sini kita ada moving average ya. Kalau dia nggak berhasil cross up ya, ini nggak berhasil, ini jangan dibeli. Nah, kenapa ini kita padukan dengan next ya? Nah, supaya untuk membantu analisa yang ada di sini. Nah, pastikan kalau kita belinya di candle biru, candle kuning, kita lihat next-nya itu bagus atau gimana. Ya, kalau bagus boleh beli. Nah, tapi ini gagal juga. Di sini kita lihat ini next-nya bagus, mungkin belinya itu bisa di sini ya, belinya di sini. Ini sampai di sini atau sampai di sini bisa take profit. Ini butuh kecepatan yang cepat. Coba kita cek saham yang lain dulu. Contoh SND apa nih? Yang bagus deh, BBRI deh. Jangan LA dong. Nah, lebih enak ngebacanya. Nah, hijau, putih, check out. Ya, turun, turun, turun. Sinyal berikutnya di sini. Di sini beli. Nah, mungkin kita check out-nya itu di sini. Ketika dia di bawah moving average bisa check out. Ya, di sini bisa check out. Di sini balik putih ataupun kita anggap di sini loss. Ya, ini loss
Di sini kita tes lagi. Ini juga sideway. Ya, ketika sideway gagal juga. Nah, di sini baru berhasil. Jadi setiap ada sinyal, teman-teman mohon bantuannya jangan langsung HK. Oh, kuning HK ya, HK. Ini bisa gagal. Ya, ini kalau sideway gagal. Ya, perlu diperhatikan juga untuk trennya. Minimal trennya nanjak dong, ya nanjak kayak gini. Ya, minimal udah profit kita bisa batasi. Minimal tidak rugi ya, atau modal kita kembali. Minimal seperti itu. Nah, ini kuning, ini berhasil. Contoh lagi yang uptrend apa? ASI. Misalnya SND ASI. Nah, ini kuning. Lihat ya, ini ada area hijau. Kalau bisa di atas hijau, artinya kalau dia munculnya di sini, mungkin kita belinya besok, ya nggak apa-apa. 1 tick, 2 tick lebih oke di atas area yang hijau ini. Ya, ini kalau kita giring mungkin oke ya, oke, masih profit. Kalau kita pasang stop loss atau trailing stop mungkin kenanya area-area sini, atau mungkin kena area target di sini yang merah mungkin bisa check out ya sebelum dibawa turun lagi. Ya, ini baru putih sehari, merah, kemudian kuning lagi. Nah, kuning lagi bisa spekulasi beli lagi gitu. Nah, di atas area ini bisa beli lagi, ini masih nge-hold. Ya, contoh lain misalnya apa? UNTR misalnya. Nah, ini impas. Ya, di sini ini impas juga ya, ini impas juga, di sini baru cuan. Ya, kuning lewat turun, retest, support, baru naik. Nah, ini teman-teman pasang, kalau udah naik tinggi, pasang TS ya, ingat pasang TS. Jangan dibiarin sampai, ini bukan pentil trading system yang mesti tunggu sampai candle putih atau candle merah. Karena kalau kita lihat di sini, kuning, kalau tunggu sampai putih, itu loss ya. Kuning, tunggu sampai putih, loss ya. Ya, tunggu sampai sini, loss. Jadi kalau udah cuan, ingat dipasang untuk auto lock profitnya. Auto lock profit atau trailing stop-nya. Kalau trailing stop kan dinamis, cari yang auto sell-nya. Iya, Bu Dian, ya moving average cocok untuk lagi apa? Oke. Bagus sih pertanyaannya. Kalau kita analisa composite, ya composite kalau pakai supply and demand, di sini kuning, kemudian hijau, terus ya walaupun dia sideway, dia hijau. Nah, ketika dia up, artinya kita udah tahu dong uptrend itu apa ya. Kemarin udah belajar high high, high low itu uptrend. Nah, ini kan mulai uptrend ya. Carilah momentum-momentum atau tools-tools yang trend following. Ya, trend following itu apa? Contohnya BBK. Ya, BBK itu trend following. Karena kita fokusnya BBK, kemudian Mahadewa untuk support resistance, kemudian pentil juga trend following. Jadi BBK pentil trend following semua gitu. Mostly chart di BBK sih trend following ya. Kalau MA udah pasti trend following, nggak bisa di sideway. Pentil juga mesti uptrend gitu. BBK juga sama, mesti uptrend. Seperti mode 1, ketika sideway itu mungkin modenya itu defensif, nggak akan
begitu performnya. Kalau perform pun mungkin di bawah 10% per bulannya. Jadi mostly tools yang ada di BBK itu untuk trend following ya, BBK, kemudian pentil, kemudian apa ya, tren juga sama. Nah, kalau yang untuk fase market kemarin sebenarnya yang cocok itu yang copet-copetan atau time frame-nya itu kita kecilin ke yang hourly. Biasanya begitu Kak Dian. Nah, semoga aja nanti bisa kita pakai ya tools baru ini. Ya, tools baru lagi dikembangin sama timnya BBK. Chartnya itu pakai yang hourly. Kelihatan di sini time frame-nya itu hourly. Ya, hourly. Nah, di sini untuk warnanya itu gampang ya, bisa beli di hijau. Di sini mungkin bisa keluar atau candle-nya itu kalau udah merah bisa keluar. Nah, ini kayak ESA kalau bisa nembus 318 ini bisa masuk lagi. Gitu loh. Nah, ini lagi kita kembangin, mudah-mudahan cepat untuk di launching. Kayak gitu ya. Nah, coba kita view show SND yang lain. Ini sinyal kemarin oleh Adi Ganda ya. Kita lihat sinyal yang semalam itu gimana. Yang tanggal 11 ada Adro, ITMG. Nah, di sini kita lihat ya, ini langsung kita nampak ya trennya itu gimana. Ketika sideway itu hati-hati. Kuning, hijau, ini gagal ya. Ini gagal. Berarti supply and demand itu dipengaruhi oleh tren juga ya, mesti ada tren yang bagus. Nah, ini mungkin masih cuan, ini masih cuan, ini masih cuan walaupun tipis. Nah, ini yang oke. Ini bisa keluarnya itu di sini. Nah, ini kemarin ada sinyal beli lagi. Nah, ini bagus kalau dia bisa melewati karena udah deket area supply-nya. Bentar ya, teman-teman. Tools yang ada bisa disesuaikan dengan time frame-nya trader. Misalnya di daily trade cocok pakai apa, swing cocok pakai tools apa. Sebenarnya kalau saya sih pakai BBK aja sudah nyaman ya. Kalau teman-teman tergantung time frame ya. Kalau saya biasanya daily aja sudah cukup gitu. Kalau mau lebih cepat mungkin bisa pakai misalnya BBRI pakai yang hourly atau bahkan pakai misalnya MGDI, BBRI yang 15 menit gitu. Tapi kan saya tidak punya waktu untuk mengecek ya 15 menit gitu ya. Sebenarnya sih bisa hourly ya, satu candle-nya itu hourly seperti ini. Ya, contohnya saja misalnya BBRI belinya di sini. Nah, ketika sudah magenta ini bisa keluar.
Ya, tapi tidak lama kemudian ini ada sinyal beli lagi, gitu. Di sini keluar, ya. Di sini beli lagi, di sini keluar, ya. Seperti itu terus. Pokoknya setiap ada magenta seperti ini keluar. Tapi kan agak capek ya untuk keluar masuk. Makanya saya lebih prefernya itu yang daily. Nah, contoh ya, di sini akuanya itu di sini, belinya di sini, kemudian di sini sampai di sini belum keluar, masih oke, masih ditahan. Gitu. BBRI saya masih ini, kemudian Pegas. Nah, Pegas kalau kita lihat ini kuning, give line aja, ini manfaatkan give line aja ya. Ini jadi biru, ini belum ada tanda-tanda. Ini mungkin kuning, tapi belum magenta. Ya kuning masih ditahan, kalau magenta mungkin keluar. Magenta seperti ini keluar, kalau cara untuk ngegiringnya. Oke, kalau time frame-nya yang weekly, teman-teman pakai ini. Misalnya BBK, BBCA ya, pakai W aja. Spasi weekly. Nah, kalau yang default-nya itu BBK, BBCA. Ya, kalau yang kecil BBK, BBCA, hourly atau 4H. Nah, untuk komen-komennya diperhatikan aja yang ada di pin message ya, bagian sebelah ini multi time frame. Ya, BBK, BRPT misalnya 4H. Nah, pertanyaan untuk SND dulu, ada nggak? Supply and demand. Oke, thank you. Pak Loharesto Kasir ya. Terima kasih. Untuk komen cacing nanti di Senin ya, Kak Terry. Oke, kalau nggak ada untuk supply and demand, saya tutup untuk recordingnya. Thank you, saya close dulu untuk recordingnya ya. Stop recording.